Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp, atau teman-teman juga bisa klik linknya di deskripsi aku, di deskripsi box ya. Yang mau beli di Shopee juga ada ya. Nah, buat teman-teman yang pengen punya buku ini, siap-siap, insya Allah tanggal 20-25 kita open PO. Ini buku kedua aku. Yang belum punya buku pertama, beli ini dulu. Apa bedanya? Bedanya warna sampulnya beda ya, udah jelas beda ya teman-teman ya. Namanya juga buku ke-1, buku kedua. Kalau isinya sama ya namanya bukan buku kedua, tapi cetak ulang ya teman-teman ya. Jadi insya Allah nggak nyesel kalian beli buku yang kedua. Beli buku yang pertama nggak nyesel, beli buku yang kedua nggak nyesel. Insya Allah dua-duanya bermanfaat, bikin semangat sholawatan. Dan kelebihannya di sini nanti ada jurnalnya gitu ya teman-teman. Ada kayak buat kita yang mau riadohan gitu kan, ada di sini riadoh 40 hari seperti ini. Kemudian di sini juga ada amalan-amalan yang biasa aku baca sehari-harinya ya. Jadi kalau mau beli nanti yang ini PO mulai 20-25, dan yang ini langsung klik keranjang aja. Dan buat teman-teman yang mau punya tasbih cantik seperti aku ini cantik banget, murah meriah, langsung aja klik linknya di deskripsi box ya. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Nur. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya bisa memberikan testimoni di sini walaupun sebenarnya sempat perang batin. Panggil aja aku Nur Mbak. Sebulan yang lalu saya membuat kesalahan yang berakibat saya dengan berani menggadaikan motor metik adik saya tanpa izin ibu saya. Uang itu saya gunakan untuk membayar BPKB adik saya dan tebus HP Mbak Mel. Jumlahnya 1.600.000. Saya bingung, waktu sebelum tanggal 25 Juli motor itu harus sudah di rumah karena buat adik saya sekolah. Aku berusaha sholat duha, tahajud, baca sholawat sebanyak-banyaknya Mbak Mel. Aku ibu rumah tangga 2 anak. 1 2 tahun, 1 3 bulan, dan masih menyusui. Aku nggak bisa quality time lama-lama dengan Allah. Hanya pada tahajud saja, itu pun kadang kelewat karena aku kecapean. Sempat nangis gimana caranya agar aku bisa ibadah dengan khusyuk. Sempat bayiku aku marahi karena aku stres, gimana bisa minta ke Allah kalau dia nangis aja. Tapi aku ingat bahwa Allah sesuai prasangka hambanya. Aku coba sholawat Jibril dan munjiat, gak bisa banyak Mbak Mel. 1000 sholawat Jibril dan 100 munjiat tiap hari, itu pun dicicil sambil ngomong anak. Pada hari haknya entah bagaimana skenario Allah, ibuku kasih pinjaman 1.600.000 yang awalnya buat modal saya bekerja, ternyata saya gratis. Saat berdoa aku selalu bilang, ya Allah, marahnya seorang ibu pada anaknya adalah marahmu, murkamu. Maka lindungilah aibku dari ibuku sehingga tidak ada kemurkaannya padaku. Masya Allah, skenario Allah itu indah banget. Sampai saat ini ibuku nggak pernah tahu bahwa aku pernah menggadaikan motor. Tapi aku janji Mbak Mel, suatu saat nanti aku akan jujur dan minta maaf langsung ke ibuku. Kebiasaan bersolawat sekarang Mbak Mel, jadi tanpa sadar pasti bersolawat meskipun tanpa tasbih digital. Mengejar pengampunan Allah memang kadang melelahkan, tapi percaya ketika kita sudah melihat bagaimana Allah turun tangan langsung, bertambah iman kita dan perubahan dalam hidup itu pasti ada. Masya Allah ya teman-teman. Itu tadi testimoni dari Mbak Nur. Paham ya Mbak Nur, lagi butuh duit tadi ya buat bayar motor adiknya ya, untuk membayar BPKB. Terus butuh 1.600.000, akhirnya ngegadain motor adiknya. Mamahnya nggak tahu, dan udah hari H, udah mau deket waktunya, itu motor dipakai adiknya. Bingung nih, nebus 1.600.000 dari mana gitu. Dan tadinya si mbaknya ini memang butuh uang 1.600.000 juga. Aku nggak tahu nih, mbaknya nggak detail ya ceritanya. Pokoknya butuh uang buat modal kerja. Nah, ibunya tahu nih anaknya butuh buat modal kerja, akhirnya dipinjemin 1.600.000, dan jumlahnya itu ternyata pas untuk bayar motor yang digadaikan. Masya Allah, Allah sudah mengatur segalanya ya. Anda hebat tidak bersalawat, entahlah apa yang terjadi ya. Masya Allah banget Mbak. Aku ngerti gimana rasanya jadi ibu, apalagi yang punya bayi ya. Itu bayi kan ya, waktunya kita mau tidur dia melek, waktunya kita melek dia tidur. Bahkan kadang-kadang ya
kita nggak jadi nggak tidur, kurang tidur. Aku ngerasain banget waktu masih punya bayi, apalagi 3 bulan itu aku kurang tidur teman-teman. Jadi ya susah ya buat ibadah, tapi bismillah. Justru disitulah pahalanya buat kita. Jadi jangan sampai kita marahin anak, ya. Jangan sampai kita ikut terkecoh bisikan setan, duh gara-gara anakmu nih kamu jadi nggak bisa minta sama Allah, jadi nggak bisa punya quality time sama Allah. Enggak. Kita ngurusin anak-anak itu kan amanah dari Allah. Kita ngurusin anak, kita ngebesarin dia, itu kan ada pahalanya juga di sisi Allah. Kalau kita ngurusnya benar gitu loh teman-teman. Jadi buat mbaknya semangat terus, nggak usah lagi kepengen, maksudnya gini, nggak usah lagi maksain diri pengen quality time gitu ya sama Allah, benar-benar itu memang bagus. Tapi kalau memang kita tidak bisa untuk saat ini, jangan maksain diri. Bacalah sholawat sambil beraktivitas, yang penting jangan ninggalin sholat. Dulu itu aku sampai sholat itu aku gendong bayi loh teman-teman, sampai diketawain sama mamaku, kenapa nggak nitip mama gitu ya, karena aku tahu anakku ini nggak mau sama mamaku gitu loh. Daripada ntar dia nangis, ya udah aku diam aja, aku gendong. Jadi aku gendong sholatnya gitu ya. Pas kakak begitu, adik begitu. Pas aku mau sujud, aku taruh di sejadah, aku sujud. Nanti aku bangun, aku gendong lagi. Nggak apa-apa begitu. Karena kemarin aku sempat ada baca komentar ya, orang bilang, aku nggak bisa sholat mbak, habis gimana anakku selalu begini-gini mengganggu waktuku. Sambil digendong bisa ya. Jadi jangan sampai kita nggak sholat. Nomor 1 tuh sholat teman-teman. Nomor 1 sholat 5 waktu. Itu usahakan jangan sampai enggak, itu kewajiban kita. Karena ketika kita nanti di dalam kubur, yang ditanya pertama kali itu sholat kita, bukan sholawat kita. Ya teman-teman ya, mbak sekarang paham ya, udah nggak apa-apa, nggak usah khawatir, aduh nggak bisa baca sholawat sambil duduk di atas jedang, nggak apa-apa. Aku pun jarang bisa punya waktu banyak untuk seperti itu. Paling-paling subuh, itu pun sebentar. Ada suara motor ya. Itu pun sebentar teman-teman, nggak bisa lama. Aku cuma punya waktu sampai jam 6. Karena kalau aku udah baca-baca duduk sampai jam 6 lewat, jam 6 pagi ya, sampai jam setengah 7, itu telat anak-anak. Jadi jam 6 aku berhenti, berapapun salawat yang aku dapet, berapapun saat aku bisa ngaji, alhamdulillah. Kalau nggak sempat ngaji ya udah langsung siap-siap. Siapin masakan, siapin anak-anak, siapin segala macamnya. Ya, insya Allah nilainya juga ibadah, ngurusin anak, ngurusin suami. Ya teman-teman ya, justru teman-teman pasti tahulah, istri yang soleha bukan istri yang ngaji mulu, bukan zikiran mulu, ya itu soleha. Tapi ketika kita ada punya suami ya, suami kita butuh kita, ya kita utamakan itu. Justru itulah yang namanya istri soleha. Tuh teman-teman, ketika suami datang pulang kerja, kita malah fokus sholawatan, udah. Itu bukan istri soleha namanya. Istri soleha, suami datang ya udah siapin, dia butuhnya apa? Dia butuhnya minum, dia butuhnya diajak ditemenin ngobrol segala macam itu. Kadang-kadang aku juga udah subuh-subuh buru-buru mau baca-baca. Suami kalian kalau ngikutin Instagram aku pasti tahu, suami aku nangkring di kursi sini. Aku akan baca salawat biasanya di sini duduk ya. Udah niat nih mau baca ini gitu kan. Toto duduk main gitar, ngobrol, ngajak aku ngobrol, ngajak aku cerita. Ya udah mau nggak mau ya udah aku stop bacanya. Udah dengerin dia ngobrol, dengerin dia cerita. Ya udah gitu loh. Jadi teman-teman, buat siapapun kalian di sana, jangan maksain diri. Kalau memang kita tidak punya waktu banyak untuk sholawatan, duduk di atas sejadah, ya itu kan keadaan yang sempurna banget ya. Masya Allah, yang punya waktu seperti itu tuh nikmat banget. Mau tahajud juga waktunya, kadang-kadang kita udah kecapean ya. Jangan jadi beban teman-teman. Kalau kalian tidak tahajud, minimal kalian duha, jangan sampai enggak gitu ya. Dan insya Allah kalau kita niat, insya Allah nanti dimudahin. Walaupun nggak bisa setiap hari, nanti dimudahin sama Allah. Ya, oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Nur ya dimudahkan segala urusannya dan suatu hari nanti bisa jujur ke ibunya ya Mbak ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman, semoga rizki kalian barokah, doa-doa kalian segera diijabah sama Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.